Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video praktik mata kuliah pengelolaan daerah aliran sungai yang dilaksanakan di DAS Maluka. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa aspek penting dalam pengelolaan daerah aliran sungai, yaitu mengenai erosi, kekritisan lahan, infiltrasi, dan aliran permukaan. Melalui video ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses-proses tersebut serta bagaimana mereka mempengaruhi keberlanjutan lingkungan di daerah aliran Sungai Maluka. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasannya. Erosi. Erosi adalah proses pengikisan lapisan tanah oleh aliran air, angin, atau aktivitas manusia. Erosi dapat menyebabkan degradasi lahan, mengurangi kesuburan tanah, dan menambah sedimentasi di badan air yang dapat mempengaruhi kualitas air dan habitat akuatik. Salah satu bentuk erosi yang parah adalah erosi alur, di mana aliran air yang kuat mengikis tanah hingga membentuk alur atau saluran yang dalam dan sempit. Erosi alur ini seringkali diperburuk oleh aktivitas manusia, seperti deforestasi, pertanian yang tidak berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhatikan tata kelola lingkungan. Seperti yang kita lihat, pada salah satu daerah di DAS Maluka ini terjadi erosi alur yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang melakukan pembangunan tidak secara berkelanjutan, sehingga aliran permukaan yang mengalir dapat mengikis permukaan tanah sehingga terjadilah dan terbentuk erosi alur seperti ini. Kekritisan lahan. Kekritisan lahan adalah kondisi di mana lahan mengalami degradasi atau kerusakan yang signifikan sehingga fungsi ekologi dan produktivitasnya menurun secara drastis. Kekritisan lahan dapat terjadi akibat berbagai faktor alami dan antropogenik seperti erosi, deforestasi, praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, dan perubahan tata guna lahan. Lahan kritis sering ditandai dengan hilangnya kesuburan tanah, penurunan keanekaragaman hayati, dan meningkatnya risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Seperti yang terlihat pada video, salah satu daerah di DAS Maluka yang mana termasuk dalam kategori areal penggunaan lain atau APL, yang berarti lahan ini tidak diklasifikasikan sebagai kawasan hutan lindung atau konservasi, tetapi lebih digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pertanian, permukiman, dan pembangunan infrastruktur. Infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air meresap ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses ini penting untuk mengisi kembali air tanah, mendukung pertumbuhan tanaman, dan mengurangi resiko banjir. Di salah satu daerah DAS Maluka yang memiliki vegetasi sedang dan rata-ratanya adalah karet, infiltrasi cukup signifikan namun tetap memerlukan perhatian. Vegetasi sedang membantu meningkatkan kemampuan tanah untuk menyerap air, tetapi tanpa manajemen yang baik, risiko erosi dan aliran permukaan masih dapat terjadi. Penanaman vegetasi tambahan dan pembuatan struktur konservasi tanah seperti terasering dapat membantu meningkatkan infiltrasi agar lebih lanjut. Aliran permukaan. Aliran permukaan terjadi ketika air hujan tidak meresap ke dalam tanah dan mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau, atau badan air lainnya. Aliran ini dapat membawa partikel tanah, nutrien, dan polutan yang dapat mencemari air dan memperburuk masalah erosi. Di DAS Maluka itu sendiri, aliran permukaan yang tidak terkendali seringkali menjadi masalah serius yang mempercepat degradasi lahan. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai jenis tanaman ditanam di sepanjang aliran permukaan.
tanaman ini tidak hanya membantu menahan tanah dan mengurangi erosi, tetapi juga meningkatkan infiltrasi air dan mendukung keanekaragaman hayati. Jenis-jenis tanaman yang ditanam mencakup tanaman penutup tanah, pohon-pohon penahan tanah, serta tanaman legum yang mampu memperbaiki kualitas tanah. Ini merupakan tampilan dari das Maluka, di mana erosi, kekritisan lahan, infiltrasi, dan aliran permukaan saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Sampai di sini kita telah menjelajahi berbagai aspek dalam pengelolaan daerah aliran sungai di das Maluka, dari pembahasan tentang erosi, kekritisan lahan, infiltrasi, hingga aliran permukaan. Kita telah memahami kompleksitas interaksi antara faktor-faktor tersebut dan dampaknya terhadap keberlanjutan lingkungan. Penting untuk diingat bahwa upaya pengelolaan yang berkelanjutan memerlukan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pakar lingkungan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika das Maluka, kita dapat merancang dan menerapkan strategi yang efektif untuk menjaga keseimbangan ekosistem, melindungi sumber daya alam, dan mengurangi resiko bencana seperti banjir. Baiklah, mungkin cukup sampai di sini video yang dapat kami tampilkan tentang das Maluka. Semoga video praktik ini telah memberikan wawasan yang berharga dan memotivasi kita semua untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Mari kita bersama-sama berperan dalam menjaga keberlanjutan das Maluka demi kesejahteraan generasi mendatang. Salam lestari.